Om, Tante, seluruh Indonesia. Channel kita buat dengan fakta, tidak dibuat-buat, dan dengan tujuan untuk mencari solusi bersama. Jadi tidak ada maksud untuk menjatuhkan pihak manapun. Kita murni mencari solusi bersama sesuai dengan misi owners. Cuma saya belum puas sih masalah jawaban gigi satu. Gigi satu masuk. Soalnya saya dari pertama nggak ngerasain itu. Gitu loh. Nggak apa-apa, nih tak klaimin aja. Soalnya gini, ada temen yang ketika dia ganti oli, itu jadi normal. Iya. Gitu loh. Dia pakai nggak tahu sih. Nama merek. Tapi kan di sini nggak boleh ngomong merek kan. Iya. Dia pakai oli itu terus normal lagi, gak ada masalah. Nah, ini jadi PR buat SGMW nih, PR. Kayak gini nih. Ngomong gitu wajahnya nggak kelihatan. Ntar ya. Putar. Mana nih? Gak bisa lu harus matiin dulu, putar aja. Ini. Nih, yang ngomong PR nih. PR ya SGMW. Apa? Apa PR-nya apa coba? Masalah persnelan. Persnelan masuk gigi satu. Setiap bengkel bilangnya itu karakter dari mobilnya. Kalau karakter dari mobilnya itu dari awal saya udah ngerasain. Tapi ini setelah masuk tahun kedua, susah masuk. Susah masuk. Kalau udah masuk enak nggak? Ya enak Pak. Cuma gini, sampai saat ini saya pegang Convero, pegang Wuling, aftersales-nya bagus. Pertahankan. Cuma yang masalah gigi buat mobil saya itu loh. Oh, ya. Kemarin tuh sempat ada yang videoin balik lagi ke netral, balik lagi ke netral. Nah, jadi bukti loh. Nah, kalau ada data itu malah lebih enak. Kok kalau katakan ada customer yang mengeluhkan, tiba-tiba gigi saya netral. Oh iya Pak, dibawa ke bengkel kita cek enggak? Pak, ini tadi kita cek enggak? Nanti tapi kalau semuanya jenengan di kemudian dari bawah kok netral bisa divideoin begini aja malah lebih enak, lebih gampang proses namanya. Jadi kayak kemarin itu kan video Ada tuh. Dan itu benar-benar real. Ketika dia jalan, itu yang disorot itu snellernya. Iya. Sama punya dulu pernah punyanya Om Rabi. tadi ya. Nah, radio itu awal pas tes sama aku. Bener netral, iya. Nah, jadi posisi diri lo kalau di tiga, di dua, di tiga, langsung berikut dilepas, itu netral dari situ. Itu apanya itu? Sinkronisnya itu? Vlognya itu. Tapi bisa diklaim ya? Bisa Klaim. Iya, aman lah. Jadi PR-ku adalah apa itu? Apa namanya yang cakram? Rambu udah masuk berapa mili itu sama persnelan. Persnelan yang penting ada datanya aja. Gak apa-apa. Soalnya kita susahnya yaitu yang semuanya SBB. Kita ngajuin dengan data yang enggak pas tetap di reject yang harusnya kayak gitu tuh. Intinya mereka bisa diklaim asalkan ada bukti. Asal ada bukti bisa diklaim. Jadi buat teman-teman nih yang punya permasalahan di unitnya, itu kalau misalnya mau komplain jangan sekedar komplain, mengeluh, jangan cuma mengeluh di grup mobil kok begini, tapi sertakan data, kronologi, foto, bukti, nanti kita bantu untuk proses lainnya gitu ya. Pokoknya dari Gora sendiri ya sebenarnya nggak mempersulit customer sebenarnya nggak. Yang penting datang ada bukti, katakan macam kayak transmisi atau kayak biasanya itu apalagi ya. Oh, lampu.
lampu berembun. Oh iya, Nah, saya udah 2 kali. nah, macam yang awal dulu kan berembun, sampai kantor nggak berembun gitu toh. Nah, kalau semuanya pas di rumah berembun, di foto, video itu lebih bagus. Sama ini Mas, apa saja sih yang membatalkan garansi mesin dan garansi kelistrikan? Yang jelas itu kalau garansi mesin kan sesuai tertera di buku servis, kalau semuanya tidak servis rutin diberes, pasti kan garansi gugur. Sama istilah bengkelnya itu merubah standaran pabrik yang bukan Memodifikasi. modifikasi itu tidak sesuai standar pabrik, itu pasti otomatis gugur. Berarti misalkan ECU-nya dirubah, diganti sendiri, setelannya itu termasuk nggak? Sebenarnya termasuk yo. Termasuk menggagalkan garansi. Termasuk menggagalkan garansi juga. Jadi setelan harus tetap standar ya. Standar. Untuk tidak membatalkan garansi. Iya. Itu masuknya garansi mesin apa kelistrikan? Garansi mesin. Kalau ECU ikutnya mesin. Oh. Tapi bisa nggak misalkan pihak bengkel resmi gitu mereset, kalau misalkan ketahuan direset, garansinya masih ada atau gimana? Itu tetap gugur sih. Tetap gugur ya. Secara peraturan SGB tetap itu gugur, kan udah merubah standarannya. Oke. Tapi ini ini sekarang kan udah jalan hampir 3 tahun ya mobilingnya. Dan rata-rata umur mobil, kemudian pemakaian juga itu sudah melebihi masa garansi. Nah itu kira-kira ada perlakuan khusus nggak misalnya dari Nggak ada sih, yang penting rajin ngecek aja, cuma ngecek aja sih. Nggak ada perlakuan khusus karena sudah lebih ini harus lebih intens di satu, katakan mesin atau di apa itu sebenarnya sih nggak semua sama. Nah kalau yang membatalkan garansi kan tadi kan garansi mesin, Iya. Sekarang garansi kelistrikan. Kelistrikan macam yang jelas kita merusak jalur kabelnya. Masa kita kasih variasi apa? Kan biasanya itu kan jumper Atau disobek kabelnya. Nah itu disobek itu udah otomatis hilang. Kalau misalkan nggak disobek, cuma nempel di aki, misalkan itu gimana? Itu kita pasangnya kemana dulu? Dalam arti maksudnya kita pasang variasi apa? Nah variasinya itu nanti nempelnya di mana atau nyambungnya dengan apa? Macam katakan dengan kita ngambil lampu, kita kan otomatis jamkan sama lampu utama. Nah gitu, model dari lampu utamanya konslet itu kan tambatan dari variasi itu Ya, berarti kasuistik ya. Kalau misalkan tidak disobek kabelnya, lihat kasusnya seperti apa. Iya, ya. lihat kasusnya. Begitu. Jadi om tentang ke seluruh Indonesia, kalau kita mau variasi di bidang yang kelistrikan, bila tidak mau kehilangan garansi, pastikan tidak merusak kabel. Dan itu pun bukan berarti garansinya masih ada ya. Jadi kalau ditemukan kita mengajukan membolehkan, sebenarnya sih itu terserah lah Kembali ke cuman kita tetap berpedoman dengan peraturan perusahaan kita. kasuistik. Misalkan gini, misalkan yang diganti audionya, ternyata yang konslet bukan audionya, tapi lampu belakang, itu masih no problem. Karena yang diganti audio. Kecuali ganti audio, Speakernya kita ganti head unit, speakernya mati. Nah, otomatis kan dia ada tambatan meskipun tidak merusak kabel. Jadi tetap kasuistik untuk listrikan. Listrikan setahun ya? Setahun. Listrikan setahun, kalau mesin 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun atau 5 tahun? 5 tahunnya 3 tahun itu yang transmisi ya, Pak? Transmisi 3 tahun, mesin 5 tahun. Atau kalau mesin 100.000 ya? 100.000 kilometer. Dari Jakarta ya Mas? Iya. Oh, kenapa Mas mobilnya Mas? Ini kemarin habis servis, terus cek engine-nya nyala. Kemarin habis ganti kampas kopling di Sidoarjo. Oh gitu, iya. Ini servis 30.000. Ini mohon maaf nih Mas ya, saya masukkan ke channel ya. Siap. Nah, jadi ini dari perjalanan jauh ya Mas? Iya, Dari Jakarta. kita udah Jakarta ke Jawa Timur,
Oh gitu. Situbondo, Probolinggo, Malang. Oh. Jember udah muter-muter. Gimana Mas? Convero-nya Mas? Convero-nya so far sih enak banget sih emang. Kita di tol ini jalan nggak pernah 100, 120, 50, 60. Wah, melanggar kecepatan dong. Udah cepet nyampe. Jadi cek engine-nya nyala ya? Cek engine nyala. Ini padahal bengkelnya udah mau tutup. Emang udah Iya, tutup ini ya? Udah janjian sih sebenarnya tadi. Ya, tapi luar biasa masih diterima ya sama pihak bengkel Wuling ini ya. Saya pikir tadi jenengan yang camper van itu. Saya pikir lihat-lihat ini yang camper van bukan ya? Oh, ternyata bukan. Hampir mirip sih, rambutnya juga gondrong gitu. Kita buat mudik jadi pakai ginian. Baru kali ini trouble cek engine nyala ya Mas? Baru kali ini udah 1 tahun kurang lebih. Ya, Tahun berapa ini mobil? 2019. 2019. April. Karena memang mobil capek, jadi ya kilometernya udah 30.000. Pelayanan Wuling sampai dengan saat ini gimana Mas? Menurut Bagus banget sih. Kita Bagus banget. pengalaman 11 malam kebetulan. Kita mogok jam 11 malam. Mogok jam 11 malam. di tol, Mhm. Terus telepon ke customer service-nya, diarahin ke bengkel terdekat. Itu jam 12 ya? 12 malam ya? Ya. Bengkel tutup, terus pas bilang kita mau keliling Jawa nih, jadi langsung dipanggilin teknisi, datang jam 4 kelar. Wah, luar biasa. bengkel kita jadi. Ikut klub nggak Mas? Apa? Ikut klub Wuling nggak? Betulan enggak. Oh enggak ya? Di Jakarta kayaknya banyak kayaknya. Banyak lah di Jakarta. Iya. Oke, makasih ya Mas ya. Mas siapa? Wawan. Loh, namanya sama saya. Bisa pas gitu ya. Oke, ini langsung ke Jakarta berarti habis Iya, ini. langsung habis dari sini. Hati-hati di jalan Mas. Siap, terima kasih. Ingat jangan melanggar kecepatan lagi. Siap. Oke, kayaknya udah cukup sekian ya. Udah cukup banyak. Nanti kalau ada customer lain kita Duduk lagi. kita sharing. Ini kebetulan Mas Arif yang di sini. Yang apa? Mas Jagongnya pas lagi. Uy. Oke. Gitu ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Kita jumpa lagi di video-video owners selanjutnya. Salam owners. Apa tagline-nya? Together Together for a better life. Salam owners.